back atau apa ini? Yang gelandang tengah. oh gelandang tengah. Gelandang tengah dari Spanyol. Spanyol. Wah, kita tahu Pernah bermain di kasta tertingginya Spanyol. Juga rencana juga kita akan menggelar satu pertandingan coba juga dengan nanti dilihat lah, kejutan juga nih. Gitu. kan Ada tamu istimewa ya. nah ini dua ya, ada dua ini ya. Nah, kuotanya 11, 8 pemain. Apakah nanti akan Persib punya rencana untuk memenuhi kuota 11 atau hanya keputusan memang ini karena apa? Didukung oleh pemain-pemain lokal yang memang sudah kompetitif. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bay. Seperti biasa kita hadir kembali di podcast Koran Memo. Itu cangkir memo. Cangkrean boleh santai, tapi ngobrolnya selalu berisi. Kalau kita ngomong masalah Kediri, tidak terlepas sejarah. Kalau ngomong sejarah, berarti ngomong masalah Bos Mangling mungkin, ada makam Joyoboyo. Kalau ngomong masalah tentang pendidikan, ada universitas kuliner, ada pecel, ada soto pocel. Tetapi yang kalau kita berbicara masalah raga ini tidak terlepas namanya Macan Putih Persib. Kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya. Dengan padatnya bagaimana, waduh nanti kita ngobrol. Nah, kita langsung bertemu dengan manajemen Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai. Santai ya, Bang. Ini beliau adalah Muhammad Syahid Nur Iksan. Namanya saja sudah menggetarkan dunia. Menggetarkan dunia persepak bola. Nah, ini asli dari mana sebenarnya? Kok nama-namanya kan berbau, berbau, waduh, tim tengah ya. Timur Tengah. Kalau asli Bandung. Oh, Bandung. Waduh. Tadi saya Sukabumi jadi kita berbahasa Sunda sih. Cintanya bagaimana sih kok masuk di Kediri gimana? Ya, masuk ke diri saya itu pada saat kita mungkin peralihan manajemen ya. Pada saat itu kompetisi sedang berjalan dan berjalannya sistem bubble. Pada saat itu saya bergabung sedang seri 3 diselenggarakan di Jawa Tengah, Jogja. Kalau pertandingan saya bersama Persib pertama waktu itu mungkin bisa dibilang udah langsung derby itu Pak. Arema lawan Persib main di Stadion Sultan Agung itu kalah ya 3-2. Itu kita berjalan dan kita berlama di Bali putaran kedua musim itu sistem bubble dengan hiruk pikuk COVID dengan misi menyelamatkan dari degradasi tentunya kan. Pada saat itu alhamdulillahnya kita selamat dan kita mempersiapkan musim di tahun berikutnya untuk bisa lebih baik. Biasanya kalau kita ngomong-ngomong, lihat aja wajahnya penuh dengan kebingungan. Karena seorang manajer itu waduh pengelolaannya besar sekali, mulai dari mungkin secara manajerial untuk masalah kompetitif klub juga, masalah pemain, masalah hal-hal yang mungkin teman-teman yang saat ini tidak paham atau ternyata yang ditangani begitu banyak sekali. Maka wajahnya selalu tegang. Tegang Pak, tegang di televisi. Apalagi regulasi untuk pertandingan bulan Agustus ya, awal Agustus. Nah, berarti kan ini kan cukup dekat untuk harus segera mempersiapkan diri. Sejauh ini pasti bagaimana Indonesia-nya? Ya musim ini masih kita bilang itu musim termepet Pak. Termepet karena apa? Kita mengakhiri musim lalu itu di akhir Mei dan kita sudah berlatih itu di 23 Juni. Otomatis kemarin kita hanya punya persiapan waktu 3 minggu lalu. Akhirnya dalam waktu yang singkat pun kami juga melakukan pergantian pelatih. Ya, pergantian pelatih bukan didasari berdasarkan apa ya asal-asalan kan. Tentunya kita juga ada pertimbangan dan banyaklah evaluasi yang kita lakukan. Musim lalu kita punya pelatih asal Brazil, lalu di pekan ke-27 kami berganti memanggil lagi pelatih yang sebelumnya pernah bersama kita. Tapi memang hasilnya juga belum sesuai apa yang kita harapkan. Akhirnya dari dasar evaluasi
kami di manajemen juga, dan kita mencoba menginterview beberapa pelatih. Nah, kalau kita ingin tentunya ingin memiliki prestasi yang lebih baik kan, tentu kita harus mencoba mengupgrade ya, walaupun bisa dibilang dengan angka yang ya, harus mengecek lebih dalam lagi gitu, dan manajemen gitu. Itu kan tergantung kantor sebenarnya. Ya akhirnya kita coba interview beberapa pelatih yang bisa dibilang memiliki prestasi gitu. Akhirnya waktu itu hatinya jatuh lah. Dan itu yang mengejutkan sebenarnya. Yang mengejutkan kenapa menentukan pelatih Malaysia yang sebelumnya melatih di Persib Solo itu juga. Ini kan jadi timbul pertanyaan terutama warga Kediri itu Persikmania. Kok kenapa itu pelatih Malaysia yang menjadi ditunjuk akhirnya? Jadi pada saat itu sebenarnya kita juga kan menginterview beberapa pelatih. Kita interview dengan Coach Ong ini, kita menyampaikan visi misi kita, development klub Persik seperti apa, kita sampaikan. Side plan kita seperti apa, kondisi infrastruktur Kediri seperti apa. Dan kita kalau melihat CV beliau, itu kan achievement-nya luar biasa menurut kita. Di Malaysia, setiap kelompok umur dia punya prestasinya. Bahkan ketika saya berbicara, kenapa mau ambil di Indonesia? Di Malaysia tantangannya udah tidak ada, karena dia sudah achieve semua gitu. Dari timnas kelompok umur, SEA Games, senior, technical director, dia sudah dapatkan itu. Jadi buat apa? Jadi buat apa? Akhirnya dia punya tantangan di sini. Kemarin juga akhirnya dia datang dengan komposisi apa adanya di Persib Solo. Akhirnya oke, kita coba dari awal dengan Persib, dengan komposisi kita punya pemain yang ada saat ini. Karena kan beberapa pemain kita itu punya kontrak, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kita punya komposisi ABCD segala macam. Jadi dia oke. Saya berkenan dan segala macam dengan apa yang dimiliki segala macam, budgetnya sekian segala macam. Akhirnya dia ambil tantangan. Kadang-kadang kan pelatih itu kan juga punya hak untuk memilih kan, punya ibunya. Kadang dia membawa pemain kesayangannya dan sebagainya. Kalau melihat dari pelatih Kim Ong-si ya, Ong-si itu, apakah dia juga punya artinya catatan khusus? Ada nggak? Ada beberapa catatan, tapi ada juga kami yang tidak bisa mengambilnya karena bukan apa, sudah diambil klub lain. Jadi cepat-cepatnya dulu ya. Betul. Kalau aku kan masih sampai kapan? Memang Pak, kalau kita berbicara bursa transfer ya, memang kan di kontrak itu ada klausul Pak, berapa bulan kalau tidak diperpanjang dengan klubnya, dia berhak mendapat tawaran dari klub lain gitu, dan dia berhak tanda tangan itu. Memang rebutannya seperti itu gitu. Ketika masa berakhir. Selain angka tentunya Pak, gitu kan. Tetapi memang yang beliau rekomendasikan itu ada beberapa yang kita juga tidak bisa dapatkan karena terlebih lagi pemain tersebut sudah sign dengan klub lain. Jadi ya komposisinya dengan terutama asing ya, tentu asing kita berdasarkan rekomendasi dia ya, kecuali memang ada pemain yang seperti goalkeeper dan Nambasio kan sudah bertahan dengan kita sebelumnya, terus ada Kiko memang yang sudah berpanjang dengan kita sebelumnya. Tapi selebihnya mengenai ini sudah pilihan dari pelatih, termasuk lokal pun rekomendasi beliau. Ada yang menarik misalnya, menariknya begini. Mungkin juga dari hasil evaluasi daripada manajemen sebelumnya ya, kita juga dapat informasi yang begini. Jadi untuk menentukan itu, Persik sekarang melihat kebutuhan. Ini benar atau salah benar? Sebenarnya setiap tahun juga begitu melihatnya sesuai berdasarkan kebutuhan. Namun memang tahun ini untuk regulasi tahun ini jelas lebih melihat sesuai berdasarkan kebutuhan. Dan setiap tahun juga sama, tapi memang problematiknya yang berbeda. Tahun ini bisa dilihat secara sistematiknya Persik lebih melihat kebutuhannya, terus kita lebih menggunakan pelatih terlebih dahulu kan.
baru pemain-pemain ini. Tapi kan pemain-pemain juga kita udah ada yang signing sebelumnya sebenarnya. Cuma memang kita baru menemukan. Karena untuk pemain ini tahapannya lumayan banyak ya. Apalagi kalau pemain asing, Pak. Kami itu kadang bekerja bukan hanya jam siang, karena perbedaan jam waktu dengan negaranya. Betul, itu untuk komunikasi dengan mereka kami juga harus. Ini kadang-kadang teman-teman juga harus paham ya. Ya. Kenapa? Arti kadang-kadang pemain itu lepas atau tidak mau dikontrak lagi. Ternyata banyak faktor-faktor X yang ternyata mempengaruhi mereka melepaskan diri dengan sebuah klub. Kebetulan mungkin salah satunya mungkin disampaikan itu masalah keluarga, mungkin yang lain banyak Pak. Permasalahan keluarga, infrastruktur yang ada, fasilitas yang ada. Ya kita harus khawatir juga Pak dengan fasilitas yang ada di daerah ini kan, seperti sekolah internasional, dan rumah sakit internasional. Ada beberapa pemain yang benar-benar memikirkan anaknya ataupun kesehatannya, gitu, yang ingin kita internasional. Walaupun jarak kita dengan kota Surabaya, saya bilang kan sangat dekat, ya, kan? Sangat dekat. Jadi, tapi ada juga yang pemain inginnya selalu dekat. Jadi, Liga Federasi mengatakan bahwa saat ini 8 pemain asing ya, yang 8 pemain asing bermain, bisa bermain. Oh, yang bisa bermain. Nah, sekarang dari kota 11 ya, 11 kota, 8 yang ada di lapangan ya. Betul. Nah, Persik saat ini targetnya apakah semua diambil atau hanya 8 atau saat ini ada berapa? Untuk saat ini kan kita sudah meresmikan 6 pemain asing. Okay. Insya Allah dalam 1-2 hari ini kita merilis satu nama. Kalau lihat di CV-nya luar biasa Pak. Wah ini yang kita yang luar biasa. Nanti tinggal teman-teman aja. Ya. Ya sekali lagi walaupun kadang gini Pak, saya kan mau pemain bagus tuh kadang ya pemain di level dunia atau apa, tapi ketika main di Indonesia pun jaminan kan. Tapi kan kami ini selalu mencoba untuk ayo ini bisa. Ini balik lagi tugasnya pelatih nanti Pak. Saya harapkan apa yang kita siapkan musim ini tuh bisa berjalan sesuai rencana. Bocoran aja, apakah striker, midfielder, wings atau back atau apa ini? Yang gelandang tengah. Gelandang tengah. Gelandang tengah dari Spanyol. Wah, kita tahu pernah bermain di kasta tertingginya Spanyol. Ini karena kita lihat seperti klub besar di Indonesia, ternyata banyak gelandang serang, gelandang itu kan benar-benar orang-orang yang mobile, yang bagus benar. Nah, ini Persik sudah punya rencana, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari untuk menentukan Persik menjadi lebih baik. Amin. Tentunya itu Pak, harapannya kami pun seperti itu dari manajemen dengan apa yang kami penuhi saat ini. Jadi untuk menentukan pemain aja kadang kita Pak, Persik itu bukan hanya menerima kalau kita mau asal-asalan bisa kita bisa Pak asal-asalan gitu, agent banyak lah gitu. Karena HP saya itu ngahen itu karena agent itu kan banyak ngirimnya itu nggak sesuai kebutuhan gitu. Pemain yang udah nggak main aja diakhiri gitu ada gitu. Kadang tapi kalau kita emang niat mencari itu, kita bikin brosur sendiri Pak. Kebutuhan kami itu gitu. Ditawarkan kayak gitu. Yang standar kami mutu ini. Di Kediri ini tuh adanya ini, fasilitasnya ini loh. Nanti tempat tinggalnya di sini loh. Gitu. Jarak tempat tinggal ke mana tempat latihan sekian, ke supermarket sekian, gitu. Iya, atau ke tempat ibadah sekian, itu kami selalu karena itu yang bisa menjadi daya tarik untuk pemain tersebut kan. Salah satunya adalah calon playmaker itu ya. Calon pemain, dan ada pemain yang sebelumnya kami sudah kenalkan juga, bilang tempat tinggal saya harus ada gymnya loh. Ada, saya bilang kan di sini. Kalau untuk gym pernah ada. Nah, sekarang kan selain Pak pemain mungkin yang pemain asing ya, kan
kuotanya 11, 8 pemain. Apakah nanti akan Persib punya rencana untuk memenuhi kuota 11 atau hanya kebutuhan memang ini? Karena apa? Didukung oleh pemain-pemain lokal yang memang sudah kompetitifnya bagus. Kalau saya lihat kan pemain lokal yang ada di Persib saat ini juga sangat mumpuni. Kemarin kita lokal mendatangkan Nofri Setiawan yang tidak ada rumor tidak apa tiba-tiba. Membuat kita kaget itu. Pelatih juga gitu. Kita memang untuk musim ini memang sangat secret. Sangat. Nah, ini kan saya tertarik apakah secret itu karena apa? Sulit menculik. Enggak sulit menculik, Pak. Memang jadi kita itu potensi bocor itu dari mana kita deteksi gitu kan. Iya. Kita deteksi mau nggak mau kan privilege-nya seperti ini yang harus kita jaga gitu. Walaupun ada beberapa yang bocor, kita tahu dari mana. Makanya kita minimalisir lah. Kita minimalisir sumber-sumbernya dari mana itu. Bahkan kita bohongin dulu Pak. Kita tuh mau dagangnya sini loh. Gitu. Bohong tapi jujur itu. Strategi gitu. Karena supaya itu kita juga menjaga si pemain tersebut kan supaya dia juga akan punya rasa kesensitifan datang ke pribadi. Kan Agustus ini sudah Juli. Berarti kan cukup mepet sekali. Sangat mepet Pak. Nah ini dari pemain tadi saya katakan pemain asing sambil proses berjalan sambil masih mencari atau sudah ditutup, yang pertama itu. Yang kedua untuk persiapan masuk di bulan Agustus ini, pelatih apakah ada kegiatan atau program TC atau program? Ada. Kita pre-season kan sudah membuat jadwal. Persiapan kita itu kurang lebih berarti sekitar 7 minggu. 7 minggu. Yang sebelumnya itu kan 6 minggu ya, karena awalnya kompetisi berjalan di pekan pertama Agustus, tapi digeser ke pekan kedua Agustus itu kan kita. Tapi kita pun sebenarnya sangat bersyukur lah dimundurin sedikit Pak, karena secara persiapan. Karena apa? Pekan pertama kita latihan itu kan mayoritas diisi oleh pemain lokal. Pemain asing itu kan beberapa Pak pengurusannya itu kan nggak sembarang datang. Itu izin tinggalnya harus diproduksi dulu, gitu. Tiketnya juga gitu. Nggak semudah mendatangkan pemain lokal. Jadi programnya memang latihan reguler biasa, kemudian fisik, tentunya akan ada beberapa pertandingan uji coba juga. Rencana juga kita akan menggelar satu pertandingan uji coba juga dengan nanti dilihat lah. Kejutan juga nih gitu. Kan ada tamu istimewa lah ya. Ini dua ya, ada dua ini ya. Nah, untuk membentuk chemistry antar pemain, kalau Oka musim oke lah ya, nggak ada masalah. Kadang-kadang kan pemain asing juga perlu ada penyatuan, misinya di dalam proses itu apa? Adaptasinya gitu. Ini pembentuknya gimana ya? Apakah proses itu pada proses latihan yang keberapa menurut itu atau gimana? Ada, kita memang berencana dalam minggu dekat ini kita akan bisa dibilang training camp lah. Tapi training camp ini kita lebih banyak membutuhkan untuk training camp. Tentunya dengan lawan yang selevel dan dengan sesama tim Liga 1. Kami pun kemarin sudah menerima draft rilis jadwal. Jadi kami hindari yang pekan-pekan awal jadi mungkin yang akhir. Kita akan coba bertemu dengan mereka, melihat komposisi kita seperti apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dikembangkan. Karena kan itu. Karena kalau saya lihat kemarin di pekan lalu kita sudah beruji coba dengan tim Liga 2. Itu juga PR-nya apa? Ketika dua babak itu kami menguasai pertandingan Pak. Tapi satu kesalahan kemasukan itu kan itu belum terjadi karena bisa terjadi di pertandingan resmi dimanapun. Iya, tapi kan itu adalah PR dari tim pelatih juga. Bagaimana ketika menemukan ibaratnya tim yang parkir bus gitu kan, yang selama pertandingan dia bertahan gitu tiba-tiba mengandalkan serangan balik. Itu cukup kuat ya. Itu yang
Tapi saya cukup happy Pak, melihat progres juga dalam arti kolaborasi antara pemain lokal, pemain asing gitu. Saya lihat sangat kompetitif lah. Kompetitif dalam arti kompetitifnya juga sehat. Mereka ingin bermain, ingin dapat posisi di tim itu di latihan. Mereka kerja keras. Dan suasana latihan kita sangat kondusif, sangat enak. Apalagi sekarang kan latihannya kita di Stadion Dahapa, dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Kediri tentunya kan. Kamu bisa berlatih, lapangannya sangat baik tentunya, gitu. Kita bisa latihan di sana, kondisinya sangat kondusif dengan bahkan pemain asing itu saya kapan stadion ini selesai ya? saya nunggu ini kayak atmosfernya enak gitu. Menantikan itu. Ibaratnya namanya juga apa ya? Namanya juga pemain ya. Pengen ditonton, ya, suasana itu juga mempengaruhi mereka untuk adrenalin untuk bermain yang cukup tinggi. Nah ini juga kadang-kadang kita tanyakan juga, ini sebenarnya saya mau di kota atau di kabupaten ini loh kan dua-duanya akhirnya stadion juga ada diperbaiki yang di. Tapi informasi di publik itu kan home base tetap ada di Brawijaya karena faktor mungkin di Daha belum 100% tuh belum siap ya. Tapi untuk latihan udah bisa lagi sana. Kalau latihan karena memang kan posisi lapangannya itu udah siap digunakan. Kan kalau untuk dihadiri oleh penonton, akses kan masih banyak pera kalau di sana. Tapi memang yang kita kejar sekarang adalah untuk kompetisi musim ini kita bisa bermain tetap di Kediri tentunya kan. Entah di kota kabupaten ya? Yang jelas kan kalau kabupaten kan kemarin kan Mas Mito baru menyampaikan ya dengan 2007 baru bisa selesai gitu kan. Jadi presiden Persib di arah sana atau gimana? Tentunya ya kita mengikuti perkembangan karena infrastruktur ini semakin kesini kan kita itu dituntutnya semakin berkembang buat itu gitu. Tahun kemarin kan Liga memberikan klub wajib menggunakan LED, kan mau nggak mau kita juga harus sewa, ada beberapa klub yang invest beli, tapi kita kan juga harus memikirkan storage-nya kayak gitu Pak. Nah, karena kan kalau ini terkait penyimpanan juga kan kita harus hati-hati Pak. Karena sampai nanti kita aset yang kita beli mahal itu tiba-tiba hilang Pak. Iya. Kebanyakan itu terjadi kan Pak. Iya. Di beberapa klub Liga 1 ada yang memang stadionnya di open untuk publik, akhirnya kabelnya hilang Pak. Ya kan itu kan PR besar Pak. Kita juga. Ini kadang-kadang karena memang klub itu bukan milik stadion bukan milik klub. Betul. Kan kelemahannya di situ karena kan sewa. Jadi orang mau ke sana pun bebas akhirnya sesuai dengan penyewaan. Faktor-faktor infrastruktur yang belum saat ini yang kebutuhan mempersiapkan di Liga BRI ya, ini infrastruktur apa yang masih kurang di persiapannya? Kita memang masih dibilang secara lapangan latihan masih dibilang kurang, walaupun kita sekarang sudah terpusat latihan di Stadion Daha, tapi memang untuk lapangan latihan ini kan perlu bisa ditambah gitu. Ya harapannya sih kami juga ingin, kami juga ada rencana lah ingin membangun training ground sendiri, tapi tentunya kan ini juga perlu dikolaborasikan dengan stakeholder yang ada di Kediri ini. Ya harapannya beberapa klub kan sudah mulai membangun infrastruktur. Bahkan ya harapannya kan pada saat saya mengikuti FIFA World Club itu salah satu klub Australia itu mempresentasikan bagaimana mereka bisa mengelola klub lebih profesional, lebih benefit karena 100% infrastruktur itu sudah diberikan pemerintah. Jadi kenapa di Australia klub itu lebih menguntungkan karena memang pemerintah sudah memberikan semuanya. Bahkan kemarin saya menanyakan teman-teman sebaya lagi di sana kan lagi main. Fasilitasnya di mana? Enak. Belum menang 2-0. Iya. Memang infrastruktur ini yang menjadi modal utama. Itu harapannya kami sih ingin. Sudah ada rencana, tapi untuk merealisasikan ini masih perlu waktu. Hanya fokus utama mungkin seperti mungkin
rumputnya, mungkin tempat duduk, dan mungkin juga bisnis untuk para pemain di dalam itu mungkin itu ya. Oke. Nah, berkenaan masalah sekarang pemain sudah mungkin apakah rencana ada launching? Ada. Nah, ini. Ada. Kita memang rencana ada launching mungkin di pertengahan Juni ini ya. Pertengahan Juni ini nanti kita akan segera promosi juga. Tapi memang launching ini lebih ke fun lah kita akan buatnya gitu. Dan entertainnya ada. Ya, ada entertainnya. Itu bilang tadi saya bilang ada tamu istimewa nanti ya. Salah satunya berarti. Salah satunya. Ini pertengahan bulan Juli ini ya? Pertengahan bulan Juni. Nah, apakah sistem itu nanti juga memperagakan apel yang akan dipakai atau masih pakai yang lama? Apalagi kita memang ada kontraknya masih ada antara yang ada saat ini. Memang kemarin agak lama untuk pembahasan desain ya. Kalau desain itu memang agak lama. Dengan itu tadi saya bilang bahwa kita itu selesai akhir Mei ini, Juli ini makanya ada beberapa 3 bulan ya? 3 bulan aja? Ya, otomatis buat saya persiapannya cuma 3 minggu Pak, karena waktu itu saya potong lagi kongres PSSI, wah sangat mepet lah gitu. Belum cari pemain, pelatih, waduh. Ya alhamdulillah sekarang sudah hampir lengkap lah kita posisi. Kadang itu yang membuat kita pusing ini di sini. Iya, Pak. Tapi kalau desainnya, apakah ada perubahan ataukah tetap mungkin ada kombinasi dengan bagaimana? Desain tentu ada perubahan Pak, tapi ya itu tadi saya bilang kita selalu melibatkan aspek-aspek daerah. Karena kan apa yang kita akan kalau tidak membanggakan daerahnya sendiri. Nah, ini ya apa yang kita menjadikan kalau musim lalu kita dan natural kan ada aset nautiknya segala macam itu yang musim ini pun ada tapi nanti Pak. Nah, untuk menuju ke persiapan sudah ya mungkin nanti proses pertandingan sampai pada nanti akhir pertandingan ini kan cukup membutuhkan biaya yang cukup besar sekali. Ini kalau boleh nih, budgeting daripada Persib mempersiapkan pertandingan baik untuk pemain, gaji pemain, udah berapa-berapanya itu kira-kira membutuhkan berapa? Yang jelas pengurangnya sudah pasti dari statusnya. Iya. Hampir anak lebih kita. Dari gaji, operasional tim, segala macam. Ya kita kan ada beberapa sponsor yang memang sudah extend join hingga lalu dari Asia, dari juga kadang-kadang kan yang menjadi polemik saat ini kan salah satu adalah masalah sponsorship. Tidak hanya di Persib, itu bukan main kemudian yang seperti di Persija, di Persib, di Persibaya atau di Arema. Nah, untuk Persib ini penjalan tetap pakai SSG atau ya tentunya harapannya sih kita ada yang baru. Mudah-mudahan di tahun ini tahun kemarin kan masuk salah satu brand makanan lokal ya dari Pare. Tahun ini juga kami masih bekerja lah untuk memaksimalkan di beberapa perusahaan lokal kita sudah coba kalau kita perusahaan lokal yang memang mau grow up ke atas. Bahkan memang kami pun harus menyesuaikan ya karena kan untuk di jersey itu memang kita harus ada range budget yang memang standarnya. Ya dan pilihannya banyak sih Pak untuk membantu financial person itu bukan hanya sponsorship aja. Karena sekarang ada LED parameter yang dibikin lapangan itu kan kemarin kita bisa jual ke UMKM bahkan kita kemarin udah bisa support UMKM itu. UMKM bisa memberikan produk ke kami promosikan lewat pemain. Cuma-cuma Pak, kita simpan di meja VIP, di mana para tamu yang hadir melihat, oh ini kalau lagi video. Dan itu programnya cukup baik untuk. Ini bentuk sentra ekonominya bisa meningkat ya? Iya. Harus meningkat Pak. Jadi dengan adanya Persib ini, adanya pertandingan ini, ya benefitnya bukan hanya untuk
saja, tapi ekonomi sekitar, PKM, dunia itu bisa meningkat. Oke, Mas Syed, sebelum kita akhiri nih ya, kita ngobrol dengan santai ini, kita mau masalah target ini. Target ini kadang-kadang itu ibaratnya sebuah busur panah yang ditancapkan. Iya. Kita maunya di tengah, ternyata meleset ke berikutnya, atasnya. Ini kalau tadi kita ngomong target dengan realistis saja dengan komposisi pemain, terus kemudian juga masalah hal-hal yang di luar daripada manajemen, itu juga mempengaruhi target juga. Pakai target untuk Persik tahun ini. Kalau target Pak, kalau target sih kan semua nih harus juara, siapa yang akan juara? Saya pribadi mau juara gitu, siapa yang mau nggak dalam karir hidupnya gitu kan. Pasti semua pemain pun sama lah, semua jajaran pun sama. Tapi sekali lagi kita pun melihat dalam situasi yang realistis dalam arti kita ada 18 konsisten, melihat peta kualitas. Tapi kan kalau rezekinya itu sampai mana kan itu juga. Untuk kita menargetkan sendiri gitu. Tahun lalu kami finish di peringkat 12. Tahun ini kita harapannya ada di 10 besar. Kan di awal kemarin kita kan cukup bagus, tengah agak sedikit turun, akhir-akhir kemarin dekat lagi. Itu yang menjadi evaluasi kita juga, Pak. Kenapa secara grade seperti itu? Karena kan saya di kantor itu membuat grade. Karena membuat target ini tentunya ada skemanya. Tahun kemarin itu pertengahan musim itu udah on the track tuh dengan target. Agak sesuai ya. Udah sesuai ya. Pas putaran kedua itu merosot. Nah, ini untuk kembali ini ibaratnya sama kayak saham ya Pak ya. Jadi kita menjaga konsistennya seperti apa? Kadang-kadang memang salah satu faktor yang di luar kita adalah masalah mental. Padahal mental itu ternyata bisa mempengaruhi permainan juga ternyata. Pengaruh stresnya juga ke saya. Itulah salah satu kenapa Mas Yadi. Baik Mas Yadi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan paling terpenting di sini ya, sebuah klub tidak akan begitu memberikan sesuatu dampak positif tanpa supporter. Betul. Nah, kita harapkan Persikmania apapun menang kalah menang itu bagian dari sebuah permainan. Tetapi adalah untuk menjadi bagian dari pemain ke-12. Anda yang menentukan. Dukungan seperti itu lah. Yang menentukan mudah-mudahan animo untuk menonton lagi Persik jauh lebih menarik Pak. Saya rindu ada melihat situasi foto-foto zaman dulu yang sampai tribun bisa naik ke atap-atap itu kadang rindu Pak, walaupun memang kan secara regulasi sekarang populer ya kan kadang kami merindukan. Itu bagian animo ya? Betul Pak, itu animo yang kadang bicara dengan beberapa supporter ada yang bikin lagi seperti ada yang hilang, memang ada generasi yang hilang pastinya. Tapi saya bilang saya percaya teman-teman juga baik dari supporter, dari manajemen juga kami berusaha untuk membuat Persik ini lebih baik ke depannya, memiliki prestasi lagi dan tentunya harapan yang paling utama bisa nambah bintang. Iya, jadi benar-benar ya tambah bahagia. Oke, terima kasih. Baik, tadi bincang-bincang santai tapi penuh makna. Kita akan ketemu lagi dengan suasana dan topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.